من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد وصحبه أجمعين أما بعد الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini adalah hari kebahagiaan. Hari ini adalah hari kemenangan. Setelah kaum muslimin berjuang selama sebulan penuh menahan lapar, menahan dahaga, menahan syahwat, semua karena Allah Subhanahu wa taala. Maka bergembiralah hari ini. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lis-saim farhatani, farhatun inda fitrih, farhatun inda liqa'i rabbih." Sesungguhnya bagi orang yang berpuasa dia akan mendapatkan dua kebahagiaan. Kebahagiaan tak kala berbuka dan kebahagiaan tak kala bertemu dengan Rabb-Nya. Adapun kebahagiaan tak kala bertemu dengan Rabb-Nya, dia akan mendapatkan ganjaran yang besar pada hari kiamat kelak. Bukankah Allah Subhanahu wa taala dalam hadits qudsi menyatakan, "Kullu amal ibni Adam lahu illa as-saum." Seluruh amalan anak Adam adalah untuknya kecuali puasa. Fa innahu li, maka puasa itu adalah untukku. Wa ana ajzi bih, maka aku yang akan membalas pahala tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Ini isyarat bahwasanya puasa adalah spesial dan Allah akan memberikan ganjaran yang sangat besar. Oleh karenanya, banyak ahli tafsir yang mengatakan di antara pahala orang puasa sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Innama yuwaffa sabiruna ajruhum bighairi hisab." Sesungguhnya orang-orang yang sabar akan diberikan ganjaran tanpa batas. Dan orang-orang tak kalah berpuasa, dia sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, dan dia sabar dalam menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, dan dia sabar menahan lapar serta dahaga, maka dia akan mendapatkan pahala tanpa batas. Demikian juga orang yang berpuasa akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tak kala pada hari kiamat nanti. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La khulufun famis saim atyabu 'indallah min rihil misk." Sungguh bau mulut seorang yang sedang berpuasa akan lebih harum daripada minyak kasturi. Sebagian ulama mengatakan, yaitu tak kala di padang mahsyar pada hari kiamat kelak akan keluar bau harum dan wangi dari mulut mereka karena mereka selama ini berpuasa. Demikian juga mereka akan masuk ke surga melalui pintu-pintu yang khusus yang bernama Babur Rayyan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian juga tak kalah hari kiamat, maka puasa dan Al-Quran akan membelanya. Nabi SAW bersabda, "As-siyamu wal-Quran yasfa'ani lil-abdi yawmal qiyamah." Sesungguhnya puasa dan Al-Quran akan memberi syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat kelak. Yaqulus siyam, puasa akan berkata, "Rabbi mana'tuhut ta'am was syahawat." Ya Rabbku, sesungguhnya aku telah menahan dia daripada makan dan syahwatnya. Fasyafi'ni fihi. Lalu saum berkata, "Ya Rabb, berikan izin kepadaku untuk memberi syafaat kepadanya." Demikian pula Al-Quran berkata, "Wa yaqulul Quran, Rabbi mana'tuhun naum." Wahai Tuhanku, berikan kesempatan, izinkan kepadaku untuk memberikan syafaat kepadanya, karena dengan tilawah Quran yang dia lakukan mencegahnya, menahannya untuk bersabar untuk tidak banyak tidur di bulan Ramadan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Farhatun 'inda fitrih. Demikian juga kebahagiaan tak kalah berbuka. Setiap hari tak kalah berbuka dia berbahagia.
terlebih lagi tak kala dia menyempurnakan puasanya di bulan Ramadan, maka hari ini disebut dengan Idul Fitr, hari raya berbuka. Ya. Karena orang-orang yang berpuasa pada hari ini bergembira dengan berbuka. Gembira karena telah menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berbahagialah kaum muslimin sekalian yang tak kala di bulan Ramadan berdiri lama karena Allah Subhanahu wa taala. Berbahagialah yang tak kala di bulan Ramadan bersedekah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mri'in fi dhillin sadaqatihi yaumal qiyamah. Sesungguhnya setiap orang pada hari kiamat kelak akan berada di bawah naungan sedekahnya. Maka di Ramadan kita jumpai betapa banyak terjadi perubahan dalam perilaku kehidupan manusia. Mereka sergap solat, mereka sergap bersedekah, infak dan melakukan amal kebaikan lainnya. Inilah tanda daripada keberkahan Ramadan. Inilah tanda kemuliaan yang Allah anugerahkan dan Allah berikan kesempatan kepada kita telah mampu sampai hari ini menjalankan Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Bergembiralah anda yang berpuasa. Bergembiralah anda yang membaca Al-Quran. Bergembiralah anda yang mengkhatamkan Al-Quran. Maka pada hari ini adalah hari kemenangan bagi kita semua. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sesungguhnya bulan Ramadan adalah pesantren selama sebulan yang mengajarkan kepada kita banyak makna-makna yang harus kita bawa. Ya. Banyak makna-makna yang harus kita jalani. Ya. Makna tersebut menghadapi 11 bulan ke depan. Sampai datang bulan Ramadan berikutnya. Di antara faedah-faedah atau pelajaran yang bisa kita ambil daripada kegiatan Ramadan yang kita lakukan selama ini. Pertama, melahirkan pribadi-pribadi yang peka. Melahirkan pribadi-pribadi yang peduli dan empati terhadap fakir miskin. Dengan berpuasa, kita diajari untuk peka terhadap fakir miskin. Orang-orang yang kelaparan. Kita tahu bagaimana susahnya rasa lapar. Tak kala kita berpuasa, kita bekerja, maka rasa lapar yang menusuk perut kita, rasa dahaga yang sangat kita rasakan, demikianlah dirasakan oleh fakir miskin yang mereka susah untuk makan, susah untuk minum. Oleh karenanya Nabi SAW bersabda, ma amana bi man bata sab'an wa jaruhu ja'iun ila janbih wa huwa ya'lamu bih. Tidaklah beriman kepadaku seseorang yang tidur dalam kondisi kenyang sementara tetangganya tidur dalam kondisi lapar. Maka di sini Nabi menyuruh kita untuk peka terhadap orang di sekitar kita. Jangan sampai kita dalam kondisi senang-senang sementara orang di sekitar kita dalam kondisi susah. Yang kedua, faedah daripada madrasah Ramadan yang kita lalui kemarin, yakni meninggalkan maksiat. Ya. Ini sangat terasa sekali di bulan Ramadan. Kita tak kala bulan Ramadan, bagaimanapun kondisi kita, kita tidak berani untuk berbuka. Walaupun kita lapar. Ya. Tidak berani makan makanan. Tidak berani minum. Meskipun tidak ada seorang yang melihat kita. Maka ini sebagai pelajaran bagi kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun tidak ada yang melihat kita. Inilah di antara makna yang sangat dahsyat mampu merubah perilaku dan tabiat manusia. Dia tahu walaupun dia sendirian, dia berpuasa, dia tidak akan minum dan tidak akan makan karena dia tahu ada yang maha melihatnya. Sehingga perilaku maksiat kepada Allah di bulan Ramadan ini drastis terjadi penurunan. Betapa banyak orang yang tak kala di hadapan kawan-kawannya dia nampak bertakwa, tapi tak kala dia bersendirian maka dia melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak dia jaga pandangannya, tidak dia jaga lisannya, tidak dia jaga pendengarannya. Maka dengan berpuasa kita belajar tentang muraqabah, tentang bahwa kita senantiasa dipantau, dimonitor oleh Allah Subhanahu wa taala dengan merek CCTV Allah yang bernama Raqib wal Atid. Kita sangat berhati-hati terhadap lisan dan ucapan kita.
Kita faham ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ya, tidak berani dia mengucapkan kata. Sepatah kata pun bila mana itu mengandung muatan maksiat, karena dia menyadari dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau karena Allah kita bisa meninggalkan perkara yang halal, makanan halal kita tinggalkan, minuman halal kita tinggalkan, berhubungan dengan istri kita tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala, bagaimana lagi dengan perkara-perkara maksiat? Seharusnya kita lebih takut untuk melanggarnya karena Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, ini memberikan dampak dan pengaruh dalam kehidupan kaum muslimin yang sangat dahsyat, menjadikan dia lebih baik lagi. Dia selalu mengisi waktu dan kesempatannya dengan amal baik dan amal baik. Begitu pula ketika telah sampai menjelang di akhir Ramadan kemarin, tidak sedikit kaum muslimin mengambil faedah untuk beriktikaf, mengharapkan sesuatu yang terbaik di dalam kehidupannya, baik di Ramadan maupun pasca Ramadan. Untuk itu mari kita terus berusaha memaksimalkan kesempatan yang baik yang masih Allah anugerahkan kepada kita ini, untuk terus beramal soleh dan beramal soleh. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan kepada kita, "Idza aradallahu bi'abdin khairan ista'malahu." Faqila kaifa yasta'miluhu? Qal yuwaffiquhu li'amali salih qabla al-maut. Rasulullah menasihatkan kepada kita, bila mana Allah mengendaki baik pada seorang hamba, maka hamba itu akan dipekerjakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada sahabat bertanya, "Faqila ya Rasulullah, kaifa yasta'miluh?" Apa yang dimaksud dipekerjakan ya Rasulullah? Nabi menjawab, faqala yuwaffiquhu li'amalin salih qabla al-maut. Dia berada di circle amal soleh. Dia selalu berada di garda terdepan ketika ada hasungan ajakan untuk beramal saleh, dia pastikan dia berada di lingkaran itu, ya, sampai kematian datang menjemputnya. Kita berharap, kita meminta kepada Allah, ketika madrasah Ramadan yang sudah kita lalui lebih kurang 29 hari ini, kita minta diberikan keistiqomahan untuk selalu bisa menjalankan kesalahan-kesalahan atau ya spirit Ramadan yang selama ini kita lakukan. Minta, ya Allah, berikanlah kesempatan itu, berikanlah kekuatan itu, berikanlah kemampuan itu untuk bisa aku melakukan sampai akhir hayatku, sampai sang el-maut datang menjemput kita. Kita minta dan mengadu kepada Allah, ya Allah, jadikan aku selalu berada dalam lingkaran amal saleh. Karena betapa ketika seorang mukmin melakukan amal saleh, tidak sedikit ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah telah mengkhabarkan kepada kita kebaikan-kebaikan yang akan Allah anugerahkan. Di antaranya Allah mengatakan, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum wa ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia adalah orang beriman, maka akan kami anugerahkan kepadanya kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik itu bisa dilihat dari mudah dan entengnya kita untuk beramal soleh. Mudah dan ringannya kita ketika ada ajakan dan hasungan atau orang yang membutuhkan pertolongan kita, kita selalu berada di garda terdepan. Bapak Ibu jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, kita bermunajat, kita meminta kepada Allah terus dianugerahi kesempatan yang baik sampai akhir hayat datang menjemput kita. Terus disemangatkan untuk membaca Al-Quran. Kalau selama Ramadan kita bisa mengkhatamkan Al-Quran sampai 10 kali, bahkan lebih, kita minta kepada Allah untuk diberikan keistiqomahan ini. Karena istiqomah di atas kebaikan itu sungguh sebuah nikmat yang besar. Dikatakan al-istiqamah a'dhamun ni'am. Istiqomah dalam ketaatan, istiqomah dalam kesalehan, itu adalah nikmat terbesar bagi seorang hamba. Bahkan ulama mengatakan al-istiqamah khairun min alfil karamah. Bahkan istiqamah dalam ketaatan itu lebih baik daripada 1000 karamah, 1000 kemuliaan yang diberikan. Maka kita berharap sampai akhir hayat kita bisa istiqamah di dalam menjalani kehidupan ini. Walaupun dalam keadaan himpitan ekonomi,
tantangan zaman ini, ya, kondisi politik mungkin yang tidak menguntungkan umat ini, yakinlah ketika kita beriman dan beramal soleh, janji Allah pasti untuk orang beriman. Tugas kita adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi serta meninggalkan larangan Allah, maka janji Allah kepada orang beriman itu pasti. Wa'adallahu 'alal mu'minina haqqan, nasrullahu 'alal mu'minina haqqan. Pertolongan, kemenangan, pembelaan kepada orang-orang yang beriman adalah sesuatu yang pasti. Tinggal kita untuk meningkatkan keyakinan kita terhadap kabar yang datang dari Allah, terhadap berita yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adakah kita orang yang benar-benar meyakini apa yang telah Allah kabarkan? Apakah kita benar-benar orang yang benar menjalankan perintah Allah, menerapkan syariat di dalam kehidupannya, menerapkan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah dalam kehidupannya dalam berbagai macam aspek kehidupan ini, baik itu urusan ekonominya, ya, politiknya, dan lain sebagainya, bahkan urusan rumah tangga. Tentu semua ini kita akan mulai dari diri kita. Kita mulai dari keluarga kita. Kita mulai dari masyarakat kita. Insya Allah, bila mana semua sudah dimulai dari pribadi-pribadi muslim yang baik, pribadi-pribadi muslim yang sandarannya kepada Allah begitu kuat, maka Allah akan jadikan keluarga-keluarga yang baik dan keluarga-keluarga yang kuat. Allah akan jadikan masyarakat-masyarakat yang baik dan masyarakat-masyarakat yang kuat. Kalau kita lihat masyarakatnya tidak baik dan tidak kuat, itu menunjukkan pribadi keluarga yang tidak baik dan tidak kuat pula dalam berbagai macam aspek kehidupan. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, mari kita bermunajat, memohon ampun kepada Allah. Semoga apa yang kita lakukan, baik sengaja ataupun tak sengaja, semoga Allah memberikan rahmatnya dan ampunan kepada kita semua. Maka mari kita sama-sama menundukkan kepala, ya, merendahkan hati kita. Semoga apa yang kita harapkan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dzambin khati'atin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batilan batila warzuqna tinabah. Rabbana faghfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana sighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana sighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.